Kalau lingkunganmu dipenuhi orang munafik dan penjilat, maka jangan heran ketika kebaikanmu dianggap sebagai sebuah kejahatan. Di dunia mereka, kejujuran adalah dosa, dan sikap berani berdiri tegak dengan prinsip akan disebut kesombongan. Orang baik justru dipandang sebagai musuh, karena kebenaran selalu menjadi cermin yang menelanjangi kebusukan mereka. Mereka akan memutarbalikkan cerita, membuat seakan ketulusanmu hanyalah topeng, padahal topeng itu mereka yang pakai setiap hari. Mereka tersenyum manis di depanmu tapi menusuk diam-diam dari belakang. Dan ketika kau menolak untuk ikut arus, mereka akan menjadikanmu kambing hitam, hanya agar diri mereka terlihat bersih. Tapi ingat satu hal, lebih baik menjadi penjahat di mata para penjilat daripada ikut menjadi bagian dari kepalsuan. Karena pada akhirnya, waktu yang akan membuka siapa yang benar dan siapa yang hanya pandai bersembunyi. Wanita setia itu cuma mitos. Pada akhirnya, dia akan ninggalin kamu ketika nemu yang lebih sempurna, lebih bisa memenuhi ekspektasinya. Gak peduli seberapa keras usaha kamu, kalau di matanya kamu gak cukup, kamu bakal ditinggalin. Jangan terlalu percaya sama kata-kata manis karena yang dia butuhkan cuma kenyamanan dan kesempurnaan. Kalau kamu gak bisa kasih itu, siap-siap aja jadi masa lalu. Jangan terlalu tinggi hati, sebab tak ada yang abadi. Jangan terlalu merasa benar, sebab manusia tempatnya salah. Jangan terlalu kuat dalam berambisi, sebab bisa terjatuh. Berhati-hatilah ketika berucap dan bertindak, karena asap akan muncul bila api dinyalakan. Segala tindakan yang dilakukan harus dipikirkan terlebih dahulu, agar tidak menjadi bumerang. Mereka yang lahir di istana dan makan dari piring emas tidak akan pernah mengerti perjuangan seorang fighter yang berburu di alam liar. Beda didikan, beda ilmu, beda tempat, berbeda pula cara adaptasinya. Meskipun begitu, tidak semua raja dulunya seorang pangeran. Ada raja-raja tangguh yang terlahir sebagai rakyat biasa, tapi mampu mendirikan kerajaan yang kuat berkat kerja keras dan dedikasinya. Jadi kalau kamu sedang berjuang dari nol, ingatlah, bukan tempat lahirmu yang menentukan takdirmu, tapi seberapa besar usahamu untuk mengubahnya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Dalam hidup ini tidak ada yang aku takuti, kecuali orang yang melahirkanku dan Allah yang menciptakan aku. Aku tidak takut pada omongan manusia. Aku tidak gentar pada hinaan atau penilaian orang. Karena yang memberi aku nafas bukan mereka. Yang menentukan hidup dan matiku bukan mereka. Dunia boleh ramai, manusia boleh menilai. Tapi selama aku menjaga dua hal itu, karena keberanian bukan tentang tidak takut, tapi tahu apa yang pantas untuk ditunduki dan siapa yang harus dihormati. Jika kau menjaga yang melahirkanmu dan tunduk pada yang menciptakanmu, dunia tidak akan mampu menjatuhkanmu. Dalam hidup, kita sering terburu-buru mengambil keputusan hanya karena emosi sedang memimpin. Saat hati tidak lagi bergejolak dan kepala tidak lagi penuh asumsi, barulah kita bisa melihat mana yang benar, mana yang perlu, dan mana yang harus ditinggalkan. Pikiran yang tenang, itu justru tanda bahwa kita menguasai diri sebelum menguasai keadaan. Karena keputusan terbaik selalu lahir dari pikiran yang tenang, bukan dari hati yang tergesa. Semua yang datang ke hidupmu membawa pesan, bukan kebetulan. Ada yang hadir untuk menguatkanmu, ada yang singgah untuk menguji hatimu, dan ada yang pergi untuk mengajarkan arti kehilangan. Hidup selalu punya cara menyampaikan pelajaran, lewat orang-orang, lewat peristiwa, bahkan lewat hal kecil yang sering kamu abaikan.
Karena dari setiap pertemuan, selalu ada makna yang bisa membawamu menjadi pribadi yang lebih dewasa. Semakin dewasa seseorang, semakin ia memilih untuk tenang daripada menang. Ia memilih tenang karena tahu bahwa emosi yang tak terjaga hanya akan menguras hidupnya. Dalam ketenangan itu, ia menemukan ruang untuk berpikir, memahami, dan melangkah lebih bijak. Pada akhirnya, kedewasaan mengajarkan bahwa menang itu penting, tapi tetap tenang jauh lebih bermakna. Karena dari ketenangan, kita bisa melihat mana yang perlu diperjuangkan dan mana yang cukup dilepaskan. Anakku, aku melihat semua luka yang tidak tampak oleh mata manusia. Aku mendengar kata-kata tajam yang melukai jiwamu. Bahkan ketika engkau berusaha tersenyum di luar, ketika dunia merendahkanmu, aku meninggikan pandanganku kepadamu. Ketika mereka menghina, aku mengingatkan siapa engkau di hadapanku. Engkau adalah ciptaanku yang indah, berharga, dan tidak ternilai. Jangan biarkan suara manusia membungkam suaraku dalam hatimu. Aku tidak menilaimu dari penilaian mereka. Aku menilaimu dari kasih yang tidak berubah. Ingatlah, anakku, aku sendiri pernah dihina. Aku dicaci, diludahi, dipaku di kayu salib oleh mereka yang tidak mengenalku. Jadi jangan heran jika dunia juga memperlakukanmu tidak adil. Tetapi justru dalam penghinaan itulah kemuliaanku dinyatakan. Dan hari ini aku berkata kepadamu, engkau tidak sendirian. Setiap air mata yang jatuh karena hinaan itu, aku kumpulkan. Aku tidak akan membiarkannya sia-sia. Aku sedang membentuk hatimu menjadi kuat, lembut, dan penuh kasih seperti hatiku. Anakku, bangkitlah. Jangan bergantung kepada kata-kata orang lain. Mereka mungkin memanggilmu gagal, bodoh, atau tidak layak. Tapi aku memanggilmu anak yang kukasihi. Aku menenun engkau di dalam kandungan ibumu, dan aku tahu rancanganku atas hidupmu, rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Ketika engkau percaya pada siapa engkau di dalam aku, tidak ada hinaan yang bisa meruntuhkanmu, sebab martabatmu berasal dari surga, bukan dari bumi. Hari ini, aku memulihkan kehormatanmu, bukan dengan membalas hinaan dengan hinaan, tetapi dengan kemuliaanku yang akan aku nyatakan atas hidupmu. Aku akan mengangkat engkau di hadapan orang-orang yang pernah merendahkanmu. Tapi lebih dari itu, aku akan memenuhi hatimu dengan damai dan sukacita yang tidak bisa diambil siapapun. Datanglah, anakku, duduklah dekat denganku. Biarkan aku membisikkan kembali siapa engkau sebenarnya. Aku tidak akan pernah mempermalukanmu. Aku akan memulihkan dan mengangkat engkau pada waktuku yang sempurna. Wow. Engkau memang orang yang pilih-pilih dalam bergaul. Engkau juga seringkali tidak disukai orang lain. Sikapmu yang lebih suka terus terang, walau terkadang menyakitkan. Bukan tidak ada alasan engkau melakukan hal itu. Seiring berjalannya waktu, semakin bertumbuhnya kedewasaan jiwamu. Di dalam perjalanan hidup yang panjang dan penuh lika-liku, telah banyak mengajarimu tentang arti sebuah kejujuran. Kejujuran kepada diri sendiri. Bahwa engkau tidak harus terus-menerus mengorbankan perasaanmu demi orang-orang yang tidak pernah mengerti perasaan orang lain. Engkau kini begitu tegar, dulu perahumu yang begitu kecil seringkali terombang-ambing di tengah samudera yang luas. Dan terkadang tenggelam diterpa ombak yang begitu besar, akan tetapi kompas di dalam hatimu selalu mengarahkanmu, menuntunmu di dalam kebimbangan dan ketidakpastian arah mana yang ingin engkau arungi.
sehingga membuatmu tegar dan selalu bangkit di dalam keterpurukan. Lalu engkau perlahan